Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada rekan-rekan jamaah Majelis Taklim Miftahul Huda Usuk yang saya hormati, dan juga para jamaah dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita mengadakan pertemuan untuk diskusi atau ngaji wengi, yang untuk tema pada malam hari ini yaitu pengabdian. Pengabdian itu seperti apa? Banyak pembahasan dan di golongan majelis-majelis yang membahas tentang pengabdian. Di antaranya kalau di Islam dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya pengabdian adalah tujuan Allah, tujuan Tuhan menciptakan makhluk. Kamu yang disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Beribadah atau mengabdi. Pengertian pengabdian, beribadah, jadi banyak sholat juga ibadah, sedekah juga ibadah, membantu sesama juga ibadah. Apapun yang bernuansa kebaikan pada diri kita maupun kepada orang lain, bahkan kepada seluruh makhluk Allah, itu yang dinamakan pengabdian. Dan pengertian pengabdian bisa diartikan dengan kesetiaan dan cinta yang mendalam terhadap sesuatu, dan juga pengorbanan diri, menyerahkan waktu dan tenaga untuk sumber daya untuk kepentingan orang lain atas suatu tujuan. Itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba membantu dalam hal kebaikan. Kemudian kesetiaan ini juga mengandung arti dari pengabdian itu sendiri, yaitu ketaatan dan loyalitas terhadap suatu prinsip, suatu forum atau organisasi apapun, yaitu setia diri. Jadi tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dari sebuah perkumpulan atau organisasi. Itu juga bisa diartikan dengan pengabdian. Kemudian bisa juga pemberdayaan, yaitu membantu masyarakat atau meningkatkan potensi kemampuan mereka, ya, seperti ngajar ngaji anak-anak ngaji, ada
jalan yang berlubang sekiranya membahayakan bagi diri kita dan orang lain, ya kita labah seperti itu. Itu juga bentuk dari pengabdian. Itu bermacam-macam makna dari asal arti dari pengabdian. Sekarang kita tarik ke hakikat pengabdian. Apa sih yang dimaksud ibadah pengabdian yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran itu? Sama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun tadi, pada hakikatnya kalian sudah mencapai pemahaman hakikat, sebetulnya semua wujud makhluk dalam hukum hakikat itu adalah wujud nyatanya Tuhan itu sendiri, atau manifestasi, atau bisa juga diartikan pendohiran. Seperti yang ada di keterangan, makhluk adalah wujud pendohiranku, kata Allah. Nah, sekarang jika semua makhluk adalah wujud pendohiran Allah, berarti semuanya adalah Allah. Maksudnya semuanya adalah bagian dari Allah itu sendiri, yang itu. Nah, berarti kesimpulan yang harus kita dapat dari pengertian pengabdian itu pada hakikatnya, ketika kita membantu secara manusia secara umum, maksudnya pemahaman umum, bukan khusus. Kalau umum kan kita membantu sesama, baik itu hewan ataupun tumbuhan. Ada tumbuhan layu kita siram, kemudian kita memudahkan orang lain untuk agar orang lain itu yang merasa kesulitan menjadi gampang kita bantu. Itu juga saya kira wujud dari pengabdian diri kepada Tuhan. Karena kalau semuanya ini manifestasinya Tuhan, berarti ketika kita menolong sesama, kita membantu sesama, bersedekah pada sesama, terus suka menolong orang lain, ini juga disebut pengabdian. Nah, kalau memang kenyataannya, keterangannya seperti itu, bahwasanya Allah sudah menjelaskan banyak hal di Al-Quran, termasuk penciptaan manusia dan siapa yang hidup di dalamnya, al-faktu min ruhi, hidup atau roh yang ada di dalam manusia itu adalah roh dari Allah. Berarti bagian juga dari Allah itu sendiri. Jasad itu juga ciptaan, berarti juga bagian dari Allah. Nah, itulah pemahaman yang harus kita pelajari lagi, kita cermati lagi, kita renungi lagi, kita tadabburi lagi, supaya pemahaman kita selama ini ke depannya lebih berkembang lagi pemahamannya, tidak cuma monoton saja. Nah, ketika kita sudah memahami konsep yang seperti ini, dan akhirnya di dalam hati kita mempunyai kesimpulan bahwasanya iya ya, kalau
berarti saya kalau membantu hewan yang pincang terus saya obatin, ini juga wujud pengabdian kepada Tuhan tentunya. Tapi karena pemahaman kita itu masih dangkal, masih belum luas pemahaman. Makanya kita harus belajar dan terus belajar, biar pemahaman kita lebih lebar lagi, lebih seperti lautan. Nah, ketika kita sudah menemukan dari beberapa arti atau makna dari pengabdian itu sendiri, nah, sekarang kita mempunyai kesimpulan kalau semuanya ini bagian dari Allah. Ketika ada satu golongan membantu golongan yang lain, berarti ini wujud dari pengabdian dan bisa diartikan juga ibadah yang dimaksud di ayat Al-Dariyah tadi. Tapi kan selama ini diri kita pribadi masing-masing itu kan memikirkan yang banyak itu 60-70% itu memikirkan dirinya sendiri, belum sadar bahwasanya membantu orang lain ini adalah ibadah atau pengabdian yang dimaksud dalam ayat tersebut. Jadi bukan sholat saja, bukan sedekah saja, tidak menyakiti hati orang lain, ini juga merupakan pengabdian, menjaga ucapan kita agar orang lain tidak mempunyai kekecewaan dengan kita. Itu juga merupakan pengabdian. Ternyata kalau kita cari makna dari berbagai penafsiran, ini kesimpulannya seperti itu. Berarti yang kita pahami selama ini masih dangkal, belum luas. Ketika kita terus mau belajar, mentadaburi setiap keterangan di Al-Quran, penafsiran ulama-ulama, akhirnya kita mempunyai satu sudut pandang, kesimpulan bahwasanya ketika kita berbuat baik kepada siapa saja, semua makhluk Allah, itu sebetulnya yang dimaksud hakikatnya pengabdian itu, termasuk pada diri kita sendiri. Oh, saya kalau makan sambal terlalu banyak nanti kasihan lambung saya. Lambung ini kan buatan Allah, bukan buatan manusia. Nah, ini saya kira ini sebuah hal yang harus kita jaga kesehatannya. Ini juga termasuk pengabdian juga. Jadi pada diri kita sendiri, kita baik kepada diri kita sendiri, itu juga wujud dari pengabdian. Dan tidak saya ngawur, makanya ngawur, saya kira sakit, tak menjaga. Bahwasanya ibadah itu bukan yang berupa, yang kelihatannya ibadah secara agamis saja, tidak. Sholat, zakat, puasa, bukan itu saja. Yang dinamakan pengabdian itu luas sekali. Dan pengabdian itu biasanya tanpa mempunyai tendensi apapun, tidak menginginkan apapun, memang semata-mata niatnya karena menambal jalan berlubang. Ini karena kita kembalikan pada kita sendiri. Kita kalau lewati jalan situ, kalau jalannya berlubang kan ya bisa saja jatuh, bisa saja terpeleset kan gitu.
Jadi ini pengabdian pada dirinya sendiri sebetulnya, bukan ada unsur macam-macam. Nah, sebetulnya kita melakukan sesuatu itu hakikatnya kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Justru sebaliknya, jika kita berbuat buruk kepada diri kita, seperti minum-minuman yang merusak kesehatan dan lain sebagainya, ini juga bukan pengabdian namanya. Bisa masuk ke kemungkaran. Kemungkaran itu tidak bisa dilihat dari satu sudut saja, luas. Kita mungkar pada diri kita sendiri, kita mukul-mukul diri kita sendiri juga, itu suatu wujud kemungkaran. Jangan dikira kemungkaran itu hanya kita mendolimi orang lain saja. Yang mungkar, yang dimaksud batil itu, kita mendolimi diri kita sendiri ini, hakikatnya kita telah berdolim kepada Allah. Jangan dipahami. Udah sakit, diingatkan sama temannya, gak mau. Jangan makan ini aja kamu, biar gak sakit-sakitan. Oh, kalau waktunya sembuh ya sembuh. Nah, itu. Jadi berarti tidak sayang pada dirinya sendiri. Jadi dia masih belum lemah. Makanya harus mau belajar. Ciri-cirinya orang yang tidak akan berkembang, tidak akan meningkat dalam kehidupannya, dalam sisi perekonomiannya juga. Ini biasanya orang itu enggan mengambil pelajaran dari orang lain, enggan mengambil masukan dari orang lain, tidak mau. Sakar PDW, cara Jawa ini semaunya sendiri bahasa Indonesia-nya. Kita yang berumah tangga juga, kita menafkahi istri, itu juga wujud pengabdian. Kita sabar kepada istri, menyenangkan hati istri kita, ini juga wujud pengabdian, ibadah yang jarang sekali di antara kita itu yang menyadari selama ini. Istri buat menyucikan baju suaminya, baju anak-anaknya, itu juga wujud pengabdian. Makanya kalau kita pandangannya itu luas dari beberapa sudut, yakin saya dalam satu keluarga ini pasti akan bahagia, tentram, bahagia. Nah, gara-gara tidak bahagia ya itu tadi, pemahaman dan belajarnya kurang. Makanya kita adakan diskusi seperti ini, pertemuan seperti ini. Ini sangat waktu yang sangat luar biasa, yang sangat saya kira ini banyak rahmat Allah yang turun dalam perkumpulan seperti itu. Jadi jangan pengabdian itu dimaknai satu sudut, banyak maknanya. Nah, dengan keterangan-keterangan yang sudah dijelaskan tadi, pastinya kan di dalam hati kita masing-masing mempunyai inisiatif kan, mempunyai inisiatif menjadi yang lebih baik ke depan. Gitu. Berarti saya selama ini kurang benar. Saya sering suka mengatakan kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan pada istri saya, pada anak-anak saya. Kalau gitu, setelah memperoleh keterangan seperti ini, pemahaman seperti ini, akhirnya diri kita masing-masing bisa merubah
berubah karakter yang biasanya itu kurang wajar lah kalau dilihat dari sisi pengabdian itu. Akhirnya kita bisa membenahi dan memperbarui kapasitas. Jadi dari sini ada yang ditanyakan, mungkin untuk pembahasan, menyambung pembahasan lagi. Jadi kalau berbicara masalah pengabdian itu yang biasanya tidak jauh dari kata ikhlas. Biasanya like mari nolong wong hubungannya kan sama ikhlas. Yang sering terjadi sekarang itu biasanya begini, kita itu berusaha baik ke semua orang, termasuk teman dekat dan semua, tapi ketika kita yang susah itu kadang kita merasa kok aku tok sing ngapikan iku wong dekat. Nah, orang lain kok ndak alesane wong kok ndak podo karo aku. Itu alasan gitu ya. Itu untuk mengatasi yang seperti itu bagaimana tipsnya supaya ndak kecolongan ya. Ya terus. Makanya di niatnya sholat, niatnya ibadah apapun itu selalu di dalam syariat, dalam hukum fikih selalu dijelaskan. Seperti niatnya sholat, sholli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbil qiblatin lillahi ta'ala. Jadi semuanya itu harus didasari karena Allah. Nah, yang dimaksud karena Allah ini bagaimana? Kenapa orang itu sering berpikir kalau dia berbuat baik harus dibaikin, dibalas baik oleh orang lain. Nah ini salah satu tanda bahwasanya dia belum memahami konteks tujuan Tuhan menciptakan diri kita di dunia ini. Ya kembali ke keterangan tadi. Jadi yang dimaksud pengabdian itu kita harus tahu dulu hakikatnya. Hakikat itu apa? Hakikatnya itu makhluk ini adalah, semua orang mengakui, semua manusia mengakui kalau makhluk, semua makhluk ini ciptaan Tuhan, gitu. Nah, dan juga orang-orang tidak sedikit yang meyakini bahwasannya semua makhluk ini adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Seharusnya jika seseorang itu sudah memahami kalau seluruh makhluk ini adalah bagian dari Tuhan itu sendiri, ketika kita membantu orang lain, berarti kita telah bantu diri kita sendiri, atau kita kan bagian dari Tuhan, ini juga bagian dari Tuhan. Ketika bagian ini menolong bagian yang ini kan
tidak lepas dari Tuhan juga. Jadi intinya kita melakukan apapun itu pada hakikatnya kita melakukan pada diri kita sendiri. Nah, ketika orang itu kok setelah berbuat baik pada orang lain, kok dia waktu berburuk itu kok tidak ada orang baik sama saya ya, berarti dia niatnya kurang benar dalam beramal itu. Ya, ketika kita sudah berbuat baik pada diri orang lain, itu hakikatnya kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Oh, kita sudah berbuat baik pada diri kita sendiri, kok minta imbalan ke siapa? Oh, ini untuk diri kita sendiri. Karena diri kita ini bagian dari orang lain pun bagian dari Allah juga. Jadi dari satu sumber semuanya. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, akhirnya kita telah menyatu dengan sumber kehidupan itu sendiri. Jadi ya, kita sudah berbuat baik, kita sudah yakin berbuat baik kepada orang lain itu adalah hakikatnya berbuat baik pada diri kita. Makanya Rasulullah itu pernah bersabda dalam satu hadis, tidak sempurna Islam seseorang jika dia belum bisa mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kenapa Rasulullah bersabda seperti itu? Tidak sempurna Islam seseorang sebelum dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, kebanyakan fakta di masyarakat, katakanlah yang umum yang saya lihat, ya, memperoleh arisan itu ya, arisan biasanya kan ada arisan kembang, ada arisan, pokoknya kegiatan berhubungan yang bermasyarakat, hukum, yasinan dan sebagainya. Itu yang saya lihat itu 80% kalau sudah dapat arisan itu pasti nominal yang sedikit yang mau dikeluarkan. Ya, untuk kasih makan yang sederhana sekali, sekiranya biayanya sedikit. Terus rokok yang paling murah yang dibelikan. Ya, ini kan berarti kan dia menunjukkan bahwasanya ke dirinya sendiri aja dia sudah nggak sayang, dia sudah pelit. Apalagi yang saya lihat 80% seperti itu dari golongan kita di masyarakat itu saya lihat. Nah, seharusnya di mana? Ya jangan sederhana sekali lah. Sekiranya minuman, ya jangan air putih lah, bikin teh, kopi, rokok. Paling kalau udah rokok ya berikan tembakau yang agak enak, kayak biar yang ngerokok senang, biar yang makan makanannya yang enak. Ya kan tidak ada yang nggak seperti itu, cuma yang banyak itu seperti itu, ngirit tahunya ini. Contoh, ini kan arisannya dapat 500.000. Ini kalau bisa konsumsinya ini cuma habis 100.000. Jadi yang 400 buat kita. Ya itu kan bukan kerukunan. Padahal kegiatan hukum yasinan ini kan membentuk mempererat tali silaturahmi. Ya,
Kalau masakannya enak, makanannya enak, rokoknya enak, kopinya juga ada, tehnya, kita apa menyenangkan orang lain. Tentunya yang dari berbagai golongan masyarakat yang mengikuti kegiatan itu pasti merasa senang. Waktu rokoknya enak, waktu masakannya enak, luar biasa, istimewa di orang lain. Ibadah itu kok gak giat menyenangkan orang lain. Nah, kalau kita mau ngirit, dapat arisan 500.000 harus 100 yang mau dikeluarkan buat konsumsi. Dapat apa? Orangnya banyak. Ya paling tidak separuh lah, 250.000 itu kan sudah makanya rukun itu rukun kematian. Yasinan itu bererat tali silaturahmi. Yang banyak itu seperti kita. Itu tanda bahwasanya orang itu masih belum sadar tentang kehidupan. Banyak makna dari pengabdian itu luas sekali. Kita mempunyai tanggung jawab kepada istri, kepada anak. Itu juga wujud dari pengabdian. Kita menjaga kesehatan kita karena ini semua adalah buatan Allah, harus dijaga. Ini juga wujud dari pengabdian, ibadah itu sendiri. Kalau yang selama ini yang saya lihat kan ibadah itu kan orang pahamnya itu ngertinya itu cuma sholat aja, sedekah aja. Padahal kalau dilihat dari makna dari beberapa sudut arti pengabdian itu luas sekali. Kita naik mobil hati-hati, tidak terlalu larinya tidak terlalu kencang. Kita menjaga nanti kalau ada apa-apa, kita punya istri di rumah, punya anak, nanti kalau saya ada apa-apa nanti kecelakaan, kakinya patah. Ini kan anak istrinya tidak ada yang memberikan nafkah. Nah itu juga wujud dari ibadah. Punya pemikiran, saya sebagai suami harus bekerja, harus mencari nafkah buat anak istri saya, apapun caranya dan bagaimanapun resikonya, karena saya sudah menjadi suami. Itu kalau prinsipnya seperti itu pasti ada peningkatan dalam kehidupan. Dan jangan kita menyulitkan sesama. Kalau kita menyulitkan sesama, sesungguhnya kita menyulitkan diri kita sendiri sebetulnya. Menyulitkan itu seperti apa ya? Sekarang apa ya? Just pokoknya menyulitkan. Karena kita minta uang kepada orang lain, itu kan perbuatan yang menyulitkan. Makanya guru saya dulu di pondok itu melarang keras. Pernah teman saya itu pinjam peralatan dapur, ketahuan sama guru saya, dimarahin, suruh mengembalikan. Sekarang itu juga, waktu itu juga ditungguin sama guru saya, suruh nyuci, suruh kembalikan. Tidak boleh menyusahkan orang lain. Kalau tidak darurat, memang darurat. Betul. Dan itu saya baru sadar kalau bahwasanya kenapa guru saya dulu mengajari seperti itu.
kita dituntut sebenarnya dibimbing, diberikan pembelajaran untuk mandiri, untuk tidak tergantung kepada orang lain. Pondok saya dulu nggak ada listrik, pakai api itu oblik, kalau bahasa sekarang lilin, pakai lilin ngaji, baca kitab ya pakai lilin itu. Padahal listrik ada, tapi tidak boleh sama guru saya. Terus alasannya, kamu nanti kalau pulang nikah, terus kamu bertempat di suatu tempat yang jauh dari listrik, kamu sudah terbiasa, kamu tidak kaget nanti menghadapi kehidupan yang akan datang. Kalau kamu perkara kamu nanti bisa pasang listrik, ya alhamdulillah, katanya guru saya. Tapi ketika kamu tidak bisa pasang listrik nanti setelah rumah tangga, setelah kamu pulang, terus kamu berada di hutan lah katakanlah, tidak ada listrik, kamu sudah terbiasa pakai lampu seperti itu, katanya guru saya. Jadi kamu enak nanti. Ternyata pelajaran-pelajaran seperti itu sangat berharga sekali. Tidak boleh sama guru saya. Pernah teman saya juga disuruh cari pasir di sungai, itu pinjam orang dia ya cekrok itu, pinjam sama tetangga, kemudian ketahuan sama guru saya, dimarahin, suruh kembalikan saat itu juga. Ini punya siapa itu? Pinjam ya sama, kembalikan sekarang, kembalikan. Pakai alat seadanya saja, yang penting miliknya sendiri. Itu ajaran-ajaran dari guru saya itu, ajaran seperti sangat berharga sekali, itu etika, akhlak. Kalau kita terus mau belajar dari kehidupan ini, maka lambat laun pemahaman kita akan semakin luas. Kita sudah terombang-ambing dengan suasana keduniaan yang begitu menggoda, karena kita sudah punya prinsip, punya pengetahuan yang akhirnya punya keyakinan yang kuat, tidak mudah tergantung pada orang lain. Jadi itu jawaban yang bisa saya berikan untuk pertanyaan. Tadi pertanyaannya, kenapa saya sudah berbuat baik banyak pada orang lain, kenapa di saat saya susah orang lain kok tidak ada yang bantu saya, tidak ada yang peduli sama saya. Itu salah dalam kurang memahami keilmuannya. Keilmuan apa? Keilmuan konsep kehidupan di dunia ini. Maka khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, dan beribadah ini sangat luas. Ini saya jelaskan tadi sudah panjang lebar. Kita membersihkan telinga kita setiap minggu sekali, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali, supaya telinga kita tidak budek kayak. Itu juga wujud dari pengabdian, menjaga. Nah, makanya yang tujuan Allah lagi menciptakan manusia itu sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu wakil Allah untuk merawat bumi.
menjaga kelestarian bumi, kebersihan, kedamaian, dan keamanan. Itu maksud kita membersihkan telinga kita, peduli dengan organ tubuh kita. Ini juga ibadah pengabdian kepada Allah. Karena ini yang membuat Allah, saya harus menjaga, membersihkan. Jika kita sudah pemahamannya sudah luas, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya yakin ke depannya sampean-sampean ini akan berubah, banyak perubahan gitu ya. Makanya penting sekali pertemuan seperti ini, penting sekali ya. Bukannya perkumpulan yang lain tidak penting, enggak, maksudnya sangat penting sekali itu karena kita membahas tentang kehidupan ini, bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini supaya semuanya ini bernilai pengabdian kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi kita telah melakukan langkah yang tepat, yang benar dalam pandangan Tuhan. Tidak ada lagi dari lain pertanyaan. Lancar. Mau tanya Gus, sering kita dengar di kajian hakikat penulis ma'rifat, sering kita dengar itu di situ menyampaikan bertemu Allah, dan sudah dijelaskan juga contoh-contoh. Jadi yang saya tanyakan, bertemu Allah dan kuasanya Allah itu sama atau beda? Bertemu Allah apa? Kuasanya itu beda apa sama? Dan yang sering dicontohkan Gus itu kan sudah jelas semua, dan perbedaannya itu kan bertemu Allah dengan kuasanya Allah itu beda apa sama? Sebelum saya jelaskan tentang tadi pertanyaannya bertemu Allah, sering dibahas dalam kajian. Bagaimana sih yang dimaksud bertemu Allah? Bertemu Allah itu bukan bertemu, bukan roh kita ini melihat Allah, bertemu dengan Allah, bukan hati kita ini bisa melihat Allah, bukan seperti itu. Arti makrifat atau bertemu Allah itu bukan seperti itu. Karena apa? Karena manusia itu pada hakikatnya mati. Makhluk ini semuanya hakikatnya mati. Yang hidup ini hanya satu, Tuhan itu sendiri. Tuhan inilah sumber kehidupan. Kalau dalam bahasa Zen-nya itu energi, sumber energi. Nah, dari situ semuanya muncul. Jadi kalau ada manusia itu mengaku melihat Tuhan, mengaku bertemu Tuhan, kayaknya sih nggak masuk akal. Kalau berarti yang benar bagaimana? Semuanya ini adalah manifestasi Tuhan, bagian dari Tuhan semuanya, satu kesatuan. Berarti lebih tepatnya yang dimaksud ketemu Tuhan atau mengingat Tuhan itu adalah menyadari bahwasanya yang beraktivitas semuanya ini adalah Tuhan itu sendiri.
Itulah yang dimaksud bertemu Tuhan itu sadar bahwasanya hidup inilah energi Tuhan itu sendiri. Jadi satu, kalau mengingat itu kan ya memang dalam pembelajaran muraqabah dari taholi ke tahali ya. Taholi ini masih keakuannya keakuan manusia. Taholi kemudian berjalan ke tahali, mulai belajar sadar bahwasanya yang bergerak ini Tuhan, dan mulai saat itu dia merasa selalu diaktifkan oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, dan dia sadar bahwasanya ini adalah gerak Tuhan itu sendiri, bukan gerak kita manusia. Dan itu dalam rasa hati itu berkeyakinan seperti ini. Tidak ada hidup selain Tuhan, tidak ada yang beraktivitas selain Tuhan. Ketika rasa hati ini sudah menyadari, dan yang dimaksud ini sholat alidikri, sholatlah untuk mengingatku, itu maksudnya menyadari bahwasanya yang melakukan semuanya ini adalah hidup ini sendiri, Allah ini sendiri. Kalau mengingat itu bahasanya masih dipahami, masih diakal, tidak ingat. Nah, itu pelajaran awal memang seperti itu. Kemudian diaplikasikan lagi ke dalam bahasanya agar tidak ada dua, akhirnya diberikan kesadaran oleh Allah. Ya inilah kehidupan, inilah Tuhan ini. Yang makan, yang minum, yang beraktivitas, yang apapun, semuanya itu bagian dari Tuhan itu sendiri. Jadi apa tadi yang kedua, yang kuasanya Allah. Ketika kita ini melakukan gerak, hati ini sadar bahwasanya yang bertindak, yang berkehendak ini adalah kehendaknya Tuhan. Ya sama. Jadi perbedaannya itu di masalah kesadaran. Kalau kesadaran kita manusia, ya jelas kan yang bergerak bukan Tuhan kan, manusia. Nah, kalau kesadaran Tuhan, ya itu Tuhan sendiri yang bergerak. Bukan kita mengaku sebagai Tuhan, tidak, karena kita ini bagian dari Tuhan. Contohnya dijelaskan, makhluk adalah wujud pendohiran. Masuk. Dan jadi ya memang itulah ilmu itu, hidayah itu, nurnya ilmu itu masuk ketika kita mencari, praktek terus mencari, kok janggal ditanyakan, akhirnya kita bisa mengerti, bisa paham, dan akhirnya dengan pemahaman itu kita akan kedepannya itu lebih baik lagi di hadapan Allah. Betulnya ya wis inilah kehidupan ini Allah. Manusia itu bisa apa? Tidak bisa. Tidak ada. Namanya toh manusia itu hanya nama saja. Jasad ya Tuhan yang membuat. Roh itu ya bagian dari Tuhan sendiri. Mana yang milik manusia? Tidak ada. Bumi mana ada manusia yang mengatakan pernah membuat? Nah, angin semuanya milik Tuhan, karena semuanya adalah bagian dari Tuhan itu sendiri.
Jangan dicari-cari lagi Tuhan. Tuhan sudah nyata itu. Tinggal kita mempelajari lagi konsep itu tadi. Apa kholaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana sih melakukan pengabdian yang benar kepada Tuhan? Gitu. Ya itu tadi. Kalau semua makhluk ini pendohiran dari Tuhan itu sendiri, berarti ketika satu makhluk membantu makhluk yang lain atau hakikatnya dia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Di dalam Tuhan itu sendiri sebetulnya bukan ada unsur dari manusia, itu kehendak Tuhan sendiri. Tapi kita harus tetap mempunyai dasar hukum-hukum syariat yang sudah diberikan di dalam hati ini masing-masing. Nah, kita sudah syariat dimasukkan ilmunya sama Allah. Kenapa kita kok tidak suka mukul orang? Karena mukul orang itu tidak baik kan itu. Itu sudah ada, itu syariat namanya, sudah ada dalam hati kita. Kenapa kita tidak pinjam uang terus malah tidak bekerja sih, minta doa aja sama orang? Kenapa kita tidak mau? Kenapa kita bersikeras untuk bekerja? Ya karena minta-minta itu tidak baik. Pandangan itu tidak enak dirasakan di hati, itu tidak nyaman kita melihat orang minta-minta. Makanya Rasulullah bersabda, jadilah kamu tangan di atas daripada kamu tangan di bawah. Berbahasa, jikalau kamu tangan di atas daripada tangan di bawah. Artinya, sukalah kamu berbagi pada orang lain, jangan kamu mengharapkan pembagian dari orang lain, pemberian orang lain. Sukalah kamu berbagi, jangan suka kamu mengharap pemberian orang lain. Tidak baik. Kenapa ada privasi seperti itu? Ya tidak berkembang hidupannya orang kalau seperti itu terus. Males saya. Kita belajar dari hal kecil dulu, seperti rumah kotor disapu, ada di mana saja tempatnya, ada sampah yang tidak pantas kita ambil, kita taruh di tempat sampah. Hal yang kecil-kecil kita lakukan, dan itu akan menjadi hal yang besar kan? Kemanfaatannya maksudnya sangat besar. Dari hal kecil, kita bangun tidur, kita rapikan tempat tidur kita bersihkan. Dari hal kecil itu dulu. Kalau kita sudah terbiasa dengan hal kecil, hal baik sekecil apapun, maka kebaikan yang besar yang akan kita peroleh nanti. Tapi kalau kita malas membersihkan tempat tidur, membuat tidur sendiri, buat dirinya aja males, ya apalagi yang besar. Kenapa? Itu alasannya kenapa orang-orang kaya itu, orang-orang semuanya disiplin. Orang yang susah-susah itu kamu lihat perlu disiplin. Saking disiplinnya sampai pelit. Kaya itu kan. Ya tidak semua, tapi kebanyakan. Makanya ketika saya melihat konten-konten di Facebook,
ada orang berbagi pada orang lain, itu kadang itu saya meneteskan air mata di situ. Sangat terharu sekali, sangat mulia sekali yang dia lakukan. Nah, seharusnya orang-orang kaya itu seperti itu, membantu yang kurang mampu. Bisa tidak malah dibuat moya-moya sendiri, tidak buat membantu sesama. Ya, kita lagi cukup ya. Dan saya kira untuk pertemuan malam ini sudah cukup. Mungkin pesan-pesan yang kami sampaikan dalam kehidupan kita juga. Jangan bosan-bosan kita belajar dalam mengerti dan memahami ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat yang terwujud di dunia ini semuanya tanda apa ayat itu tanda bahwasanya itu adalah semuanya ciptaan Allah, bagian dari Allah yang harus kita sayangi, yang harus kita jaga. Kan akhir zaman ini sudah tidak seperti itu. Yang satu mencelakai yang satunya, yang satu mencelakai yang satu. Akhirnya terjadi peperangan, pertengkaran dan sebagainya. Kita harus terus belajar dan terus belajar dalam kehidupan. Gunakan akal kita, rasa kita untuk bertadabur, berpikir tentang ayat-ayat kekuasaan Allah. Nah, dengan demikian setiap detik dan saat dalam kehidupan ini selalu bernuansa kebaikan, pengabdian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita malas belajar, malas memahami sesuatu, ya tidak berkembang, tetap seperti itu. Banyak itu kan, tadi kalau ada di rumah teman melihat kotor sekali ya enggak, istilah kotor kan intinya harus disapu ya. Jangan karena itu bukan rumah kita nggak mau nyapu ya, enggak, kita yang tahu bahwa kotor itu harus dibersihkan ya. Benar-benar punya kesadaran yang ikhlas ya. Nah, keikhlasan ini yaitu tadi dari pemahaman itu tadi bahwa saya semua ini bagian dari Allah. Jadi kita berbuat baik pada apa saja itu adalah hakikat perbuatan Allah. Sebaliknya jika kita jelek pada orang lain, ya kita jelek pada diri kita sendiri. Itu hakikatnya. Karena orang lain itu juga bagian dari Allah, kita juga bagian dari Allah. Jadi dikit itu yang bisa saya sampaikan. Teruslah belajar dan teruslah belajar dalam kebaikan, dalam mengerti, memahami kebaikan sampai ajal menjemput kita. Berusahalah selalu ikhlas, apapun itu dasarilah semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.